bukan masalah emosi, masalah Apa tuh? briefingnya kurang paten. Harusnya Waduh. briefingnya dari awal diingetin. Ingat ya, mungkin nggak tahu ya Bang Raffi ya, apakah para para penasehat hukumnya juga mempertimbangkan atau memberikan pertimbangan kalau dia jawab itu seputar itu tuh. Ingat loh, ada 2 orang yang sudah bersaksi yang hendak diperas gitu kan ya, diduga hendak diperas nggak berhasil, kan harusnya diingetin itu. Itu ya kan, tapi kan jaksanya udah nggak bisa lagi, udah bukan gilirannya lagi, Mbak. Bukan sama penasehat hukumnya, harusnya Oh, diingetin, iya iya iya. jangan ngomong begini, harusnya begini. Yang paling Ya bagus nanti itu kalau diingat ketahuan dong, Mbak. iya, yang paling bagus itu maksudnya jangan jawab begitu. Jawabnya tuh jangan begitu. Kita karena ada orang lain yang akan ya udah, kalau mau berbohong itu berbohonglah dengan sempurna, jangan dikasih celah. Berbohonglah dengan sempurna biar orang nggak nyari celahnya mana nih yang kira-kira ketahuan lu berbohong. Karena percuma. Kalau hakim kan pasti punya mata batin, lu berbohong. Tapi kan dia perlunya netizen. Dia grab aja tuh. Gunakan aja netizen-netizen yang pembela dia itu, yang lukan dia itu. Jangan ada celah, Pak Raffi. Kayak tadi yang Betul. lucu banget. Bagaimana saksi ahli yang didatangkan itu menurut aku tuh malah memperjelas urusan bullying. Kalau aku fokusnya bullying ya. Bagaimana memperjelas urusan bullying. Bullying itu katanya kan ada terjadi tuh dari yang besar ke yang kecil gitu kurang lebih ya. Ya kan? Begitu juga dengan bullying yang terhadap si Dokter Reza kan. Dari yang kalau di dunia maya dari followernya besar ke yang kecil, dia nggak bantah kan, dia nyekat ya. Enggak. Kita followernya seimbang, gimana seimbang? Dia berapa, Dokter Reza berapa? Belum lagi pengikut yang barbar itu. Gimana? Itu kan terjadi sebetulnya. Memang seperti itu yang dia lakukan. Dia menggunakan powernya di dunia maya untuk kebuli. Yang nggak berhasil dibully kan cuma aku doang. Itu ya Untuk kadang memang follower menimbulkan, itulah kadang menimbulkan rasa takut ya, Mbak, rasa takut, gelisah seseorang ketika nama orang itu misalkan dibahas. Karena kan kemarin terjadi juga satu juga teman kita juga kan, maksudnya yang sering komal sama kita juga, terhadap statement dia di media sosial, lalu langsung di framing kan, dengan di situ sudah dicantumkan namanya, ditulis di situ ya kan, dibilang bahwa dia adalah mantan napi, dibilanglah dia sebagai dokter bohongan kayak gitu. Itu kan bohongan. itu sedih loh orangnya itu, Mbak, ternyata. Dan walaupun kita lihat orangnya ini kayak seolah-olah gaul asik, tapi kalau namanya udah difitnah, dibully ya kan, itu beda cerita. Tapi gini, Mbak, bahkan semua itu sudah makin diperjelas oleh ahli tadi, terkait ahli ITE misalkan, berkaitan soal adanya pengancaman pencemaran nama ataupun pengancaman membuka rahasia kan, Mbak. Nah, namanya letak pengancaman itu adalah posisi di mana perbuatan pengancaman pencemaran nama ataupun pencemaran namanya itu belum terjadi. Itu garis bawahi, Mbak. Jadi kalau memang kalau kita lihat pembulian yang kita anggap pembulian ya, yang terjadi di live akunnya yang kita huru-hara itu, yang mengatakan bahwa Dokter Reza begini, Glavisia begini dan sebagainya, itu salah satu bentuk rangkaian kronologis dari awal. Tetapi poinnya nggak itu. Poin unsur dari pasal 27B ini adalah satu, pengancaman pencemaran nama ataupun membuka rahasia. Nah, pengancaman itu berarti dia baru akan dilakukan, Mbak. Nah, kita lihat lagi, Mbak, di dalam kronologis kejadian. Berarti ini adalah mengenai produk glowing booster cell yang katanya produk nih. Berarti pertanyaannya sederhana, kan ahli ini membantah yang namanya rahasia kalau sudah pernah diungkap di media sosial ataupun betul, itu bukan lagi rahasia namanya kan. Tapi kita lihat glowing booster cell ini siapa yang melakukan review ini? Nggak ada. Ini kan itu produk itu yang Riberskin itu yang katanya dianggap adalah produknya Dokter Reza, itu kan mereka melalui japri-japri itu kan, dari Dokter O kepada kepada NM melalui kepada IM terusin lagi kepada Dokter Reza
walaupun itu Iya. di-blur tanggalnya. Nah, berarti Iya. peristiwa itu belum diungkap. Peristiwa itu belum diungkap. Itu disampaikan kepada Dokter Reza, menimbulkan kekhawatiran kepada Dokter Reza untuk dia berstatementnya tidak dengan mengatakan bahwa produk ini berbahaya, sedangkan produk itu sudah tidak dijual oleh Dokter Reza sampai terakhir itu Di bulan bulan April 2024. ya Maret April Maret 2024. April Ya. Maret April 2024. Dan Bahkan itu sebelum sampai dokter ditarik BPOM ya. Itu sebelum Betul. ditarik BPOM. Betul, Mbak. Karena BPOM pertama kali merilis itu adalah di bulan November. November. Gitu. Ya sebetulnya Nah, pada intinya udah menyadari aja sih. Emang dia menggunakan kehuru-haraan skincare ini yang pertama ditimbulkan oleh si Samira itu di ya dijadikan celah buat dia untuk seperti sekarang adanya pemerasan. Sudah, that's it. Bener kata Bang Raffi, ini kasus mudah. Ini kasus mudah. iya, ini sebenarnya selesai nih, Pak. Ini, Mbak, kalau di tingkat RT ini bisa lah selesai di tingkat RT ini. Iya, cuma kan karena prosedurnya begini, belum lagi pendukung-pendukungnya, belum lagi apalah framing-framingnya. Jadi seru, jadi heboh kan. Betul, melebar. Jadi melebar Melebar. kemana-mana. Jadi pembulian ini terjadi bukan lagi terdakwa ini, tapi semua diikutin sama pendukung-pendukung yang suka ngebully itu. Iya. Sampai terakhir karena- kita sampai dilabrak-labrak tahu sama manusia mana itu. Iya. Iya, makanya kenapa saya hari ini kepengen nonton, saya hanya pengen menyaksikan perbuatan terdakwa ini yang selalu membuli setelah orang merasa takut dengan bulian dia, akhirnya dia menggunakan ketakutan orang itu untuk memeras. Sekarang dia ada di kursi pesakitan itu. Saya cuma mau ngeliatin dia itu doang. Apa rasanya gitu loh. Makanya besok-besok kalau dia ini sudah menjalani hukumannya, mudah-mudahan kita doakan jadi orang yang lebih baik lagi. Kalau waras. Ya kalau nggak waras ya susah juga. Iya. Saya mah konsisten Bang Raffi. Saya mendampingi Dokter Reza. Kalau masalah skincare, undang-undang dan lain-lain mah ada teman-teman yang paham ya. Saya mah cuma menyimak doang. Tapi bagaimana saya membantu Dokter Reza untuk standing up terhadap bullying yang dideritanya. Saya rasa sampai hari ini pun sulit ya untuk dia melupakan gitu ya. Karena kan kita tahu dia kan orang yang nggak pernah mau ribut, boro-boro ngomong aja lembut, tiba-tiba diginiin itu sulit kan untuk melupakan ya. Tapi ya ini kehidupan yang harus dilewati dan apa ya? Kita sama-sama menyaksikan semua bahwa bagaimana seorang Dokter Reza ini yang saya juga nggak menyangka dia bisa sekuat dan seberani ini menumbangkan orang yang selalu buat onar di dunia maya. Betul. Dan juga, Mbak, ternyata saya melihat ini ya, kita melihat dari sisi pihak yang sedang saat ini berperkara atau sebagai korban. Dokter Reza ini benar-benar mencontohkan kepada masyarakat Indonesia kalau ini sudah ke jalur hukum, sudah serahkan semua kepada proses hukum. Betul. Dia nggak ada koar-koar. Bahkan pembulian-pembulian terhadap Dokter Reza itu sampai saat ini terjadi sampai ke mata pencahariannya. Kita bisa nilai dari mana, Mbak? Tuh, live di TikTok. Live di TikTok itu coba kita lihat tapping-tapping itu masih pembulian-pembulian kan? Ini aja kayak sekarang nih, kalau kita mau ladenin ya orang-orang gila ini, sampah-sampah ini. Udah Kak, kenapa saya mau masuk ke tempatnya Bang Raffi? Karena saya suka cara Bang Raffi masuk ke komal-komal yang kontra. Artinya apa? Mental rakyat Indonesia ini, karena ini di Indonesia ini bullying ini udah jadi nomor 1 kayaknya di dunia, harus punya mental kayak Bang Raffi. Dan harus punya mental kayak saya. Ngelihat orang yang ketik taktik ini boro-boro kepengen nanggepin, jijik gitu loh. Iya lah, jijik. Karena segimana bulian, segimana gitu, tidak bisa juga membuat si terdakwa ini terbebas. Apa yang dia, ya nggak, tidak juga bisa membuat kita terpuruk. Betul. Lebih banyak harusnya kalian itu mendoakan harusnya. Iya kan harusnya nih ketak-ketik begini dikira mungkin, oh kita akan terganggu. Oh Bang Raffi, makanya pas tadi Bang Raffi live, ini cocok nih, masuk nih. Karena kita manusia-manusia tangguh yang tidak gentar.
tidak gentar, harus Betul. mencontohkan. Jadi jangan menormal. Jadi gini loh Bang Raffi. Tadi yang dia bilang ada buzzer apa, padahal kita faktanya tahu yang menggunakan tangan buzzer itu siapa. Bahkan kan sekarang lagi diburu kan. Ya. Bahkan sekarang lagi diburu kan kaki tangan buzzer ini. Ada 2 nama yang harus berkesan di Wow, dalam menarik itu. iya, di dalam kehidupannya si terdakwa ini. Ada 2 nama. 2 nama, maksudnya ada 1 nama 2 manusia yang namanya sama, yaitu Ferry. Ferry yang satu adalah kaki tangan buzzer, Ferry yang satu lagi adalah mucikari. Kenapa Siapa bisa itu, ada Mbak? nama 2? Wah, baru tahu nih saya. Biar gak tegang lu sama giliran siapa lu. Iya. Iya, ternyata nama Ferry ini nama keramat buat Enggak gini Mbak, buzzer itu ya, definisi buzzer ya, makanya tadi saya bilang kalau mencontohkan seseorang itu misalkan berspeak up ya, dia menyampaikan pendapat, statementnya memang dilihat narasinya memang mendukung ataupun mensupport Dr. Reza. Nah misalkan Dr. Reza ini ingin memberikan hadiah berterima kasih lah dia Dr. Reza ini, itu buat saya itu bukan Nah, buzzer Mbak. itu pembela dong, pembela kebenaran itu. Nah, yang Ya. buzzer yang saya maksud buzzer ini yang Ini lagi dicari, berarti buzzer itu kan adalah orang yang sengaja diciptakan dibayar untuk menyerang. Nah, itu kan Mbak. Maksud Mbak tuh? untuk menyerangnya itu bukan ada manusianya ya. Mengkoordinir robot-robot ataupun apapun menciptakan kata-kata. Saya baru paham sekarang. Waduh. Saya baru paham sekarang kerjaan si buzzer yang lagi diselidiki ini adalah pantesan kalau ada netizen yang komen misalnya di tempatnya Bang Raffi nih, muji-muji Bang Raffi, lalu diserang tuh. Lalu dikata-katain di apa? Nah ini tugas Ini nih. manusia lagi. Apa kayak ini. orang-orang di bawah ini bukan? Iya kayak begini. Waduh. Nah ini lagi dicari dan sedikit lagi Bang Raffi udah ketahuan. Anak istri cucunya ibunya udah ketahuan. Tapi kayak Bang Raffi hari ini lihat berita nggak yang ada bejorka apalah itu Nggak tahu tuh, Mbak. Ada ditangkap kan? Maksudnya polisi Republik Indonesia ini udah canggih banget. Kalau mau nangkep yang begituan mah udah gampang banget. Makanya kalian ini ya jangan semena-mena asal ketak-ketik. Kalau nanti kalian terafiliasi dengan yang namanya Ferry ini kelar kalian. Waduh. Jadi itu menggunakan robot Mbak, robot. Ya ada manusianya. Kan robot pun kan ada digerakin kan. Digerakin, Kurang ya, lebih betul. seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Cuman menariknya ini Gimana Mbak dalangnya. menariknya? Waduh. Ada keceplosan. Jadi itulah dalam sesungguhnya nanti Mbak, kalau memang itu terungkap lah Mbak ya. Dalang sesungguhnya ketar-ketir nih, dalangnya Jadi- lagi ketar-ketir. Jadi jadi apa namanya, peran Mbak sebagai dalang Indonesia ini hilang dong nanti. Ya kalau saya makan dalang kan kalau saya dicipta di framingnya itu dalang dalam perkara nih mendampingi ngajarin apa gitu. Mas saya mah nggak apa-apa bangga sih dibilang dalang itu daripada dalang buzzer menggunakan tangan-tangan kotor untuk sekedar ketak-ketik doang nggak akan ngaruh. Bang, nggak akan ngaruh. Kalau mau jadi dalang itu terjun ke medan pertempuran kayak saya, terjun nih. Ayo Reza, tak temenin kamu sidang. Itu nggak kasih Nah, kalau mau adu opini, mau adu pendapat nih, ada mukanya nih. Ayo kita pendapat. Mana pendapat itu lo? pendapat kalau adu pendapat kan ada abang, aman itu. Kalau sekedar ketik udah Waduh, bahaya banget ya pakai ada mesin-mesin gitu kan ya. permainan jadul itu tuh permainan jadul karena faktanya apapun penggirian opini di dunia maya itu tidak berhasil bang, tidak berhasil. Sementara berhasilnya apalagi yang berkaitan dengan hukum, sekedar opini doang. Saya itu senang banget sekarang hukum di Indonesia ini udah mulai lagi bukan karena tergiring opini lalu nggak diadili dengan adil. Ya adil mah adil aja diadili.
Mungkin awal-awal dulu iya beberapa tahun lalu orang males lah ini tuh, tapi saya lihat belakangan ini udah pada paham ya. Hmm. Bagaimana sekarang pun Dokter Reza yang followernya jauh lah sama, maksudnya kalau si terdakwa kan udah punya fansnya kuat tuh ya. Ada apalah, ada fanbase lah, ada apalah gitu. Nggak ngaruh juga dengan Dokter Reza yang nggak punya fanbase, yang nggak punya apa. Nggak ngaruh juga, adil madil aja, diadili aja. Ya nggak? Betul. Terkait dengan sekarang dia menuduh, udah diatur ya buktikan. Bukankah dia yang katanya dilihat para bintang-bintang? Bukannya dia yang katanya terkenal dengan kebal hukum? Bukankah dia yang punya segitiga bermuda? Bagaimana Reza Gladys yang nggak pernah ribut, yang nggak juga bergaul kayak dia, bisa dia gituin, bisa dia tunggu yang gagaan? Tuh itu. Iya, betul sangat masuk akal sekali itu, Mbak. Aduh, itulah makanya masyarakat kita tuh minusnya satu aja deh, memang benar kata legislatif kemarin tuh, jarang baca, malas membaca berita, minimal baca berita atau apalah. Jangan hanya mendengar juga, jangan apa ya, mendengar berita sepihak gitu aja, dilihat tuh, dibaca buku gitu kayak. Iya. Padahal Karena nggak masalah. keviralan Gimana, Mbak? apa? Iya, karena framing dan keviralan ini sifatnya nggak abadi, Bang. Sekarang lagi begini terus Reza dibully-bully. Nanti dia tetap berkarya, dia tetap bikin produk yang bagus, dia tetap tetap berdiri kokoh di tempatnya. Betul. Rekor muringnya aja Seperti berapa ini. tuh? Iya, dia tetap seperti ini, dia akan maju sendiri dengan natural gitu. Beda dengan yang buzzer ya. Nanti juga kalau si terdakwa itu udah divonis, ya kalau misalnya divonis, jadi vonis lah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia dilupain, Bang. Apa gunanya buzzer-buzzer ini? Betul. Cuman namanya kalau kita mendukung tulus, ikhlas, mensupport, semua kebaikan itu pasti akan terbuka ya, Mbak ya.